Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam channel Cetak Jiwa Islami. Pada video kali ini kita akan mereaction video dari ustadz-ustadz kita, terutama dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abu Samad, dan banyak lagi ulama-ulama yang kita reaction dalam hal ini tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam membela agama kita, yaitu agama Islam. Di sini kita bukan saya untuk menggurui kalian, tapi di sini saya untuk sama-sama kita belajar bagaimana perjuangan-perjuangan Nabi kita yang di masa lampau itu untuk memperjuangkan agama kita, yaitu agama Islam, di mana kita sama-sama merasakan pada saat ini. Kita merasakan sama-sama di mana nikmatnya dari Nabi kita memperjuangkan agama tersebut. Sebelum ke video reactionnya, kita jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terbaru untuk kalian semua. Dan selanjutnya kita langsung ke video. Nabi Muhammad belum minta, diberi oleh Allah. Karena itu ketika dilempar bukan hanya dengan kata-kata. Penduduk Taif melemparnya dengan batu, lempar dengan kemarahan, lempar dengan segala hal. Apa kata Nabi? Karena alam nashrah laka sadrak, kata Nabi, ya. Lemparan dengan batu, guys. Ketika dua malaikat penjaga bukit mengatakan, angkat tanganmu Muhammad, mud yadaika ila sabat. Angkat tanganmu ke langit dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes, bentengnya Zaid bin Thabit luar biasa, tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi, alam nashrah laka sadrak. Kalimat mulia mengalir di lisannya. La, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul. Lalu lantas beliau berkata kepada Allah dengan kalimat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dilempari oleh batu, guys. Kalau kita kan kalau dilempari oleh batu pasti otomatis balas kita, balas terhadap orang yang telah melempar kita. Tapi Nabi Muhammad itu betapa sabarnya, beliau dilempar oleh batu, dia tidak membalas kepada kaum itu. Yang mengalir syahdu dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kepada Allah, ilahi ila man takiluni am ila ba'idin yu'limuni a ila qaribin yu'dhini fa ana radin ya Rab ma lam taghdab alayya la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi, duhai Allah, ila man takiluni, setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi engkau akan antarkan saya? A'ila qaribin yu'dhini, apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni, atau tempatnya masih jauh yang harus saya tempuh, tapi di tempat itu saya akan dihinakan lagi. Ana radin, saya ridha ya Allah, malam taghdab alayya, sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya. Alam nashrah laka sadrak. Manusia melempari, radin. Manusia menghujat, radin. Malam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Muhammad SAW. Musa berkata, wa yassir li amri, ringankan urusanku. Muhammad SAW dengan segala kemuliaannya turun ayat, wa nuyassiruka lil yusra. Ada yang menghidupkan orang mati dengan menyebut kalimat Allah, biiznillah, biiznillah. Sampai maaf teman-teman sekalian, mukjizatnya ada, rasulnya ada, di hadapannya Allah mau dicari dan dibunuh juga. Muhammad SAW, wa nuyassiruka lil yusra. Tidak banyak mukjizat seperti nabi-nabi dahulu dengan turunnya satu mukjizat, beriman kepada beliau SAW, bahkan nyaris orang-orang yang tidak pernah melihatnya. Lihat umat masa lalu, kaumnya Musa, Musanya kelihatan, mukjizatnya bagus, tongkat dilempar jadi ular, tongkat dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Quran surah kedua ayat ke-60. Apa yang terjadi? Umatnya masih belum mau beriman juga. Nabi Isa alaihissalam masih kelihatan, orangnya ada, nabinya ada, mukjizatnya ada, rasulnya ada, nikmat luar biasa, mukjizatnya luar biasa, istimewa. Tapi apa yang terjadi? Dicari-cari nabinya mau dibunuh, belum beriman juga. Muhammad SAW spesial. Perhatikan.
Kalau orangnya kelihatan Anda yakin, Anda beriman, itu wajar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang tidak pernah melihatnya, tidak pernah menatapnya, mimpi pun belum tentu berjumpa dengannya, tapi mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beruntunglah antum, karena orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa pernah melihatnya, itulah orang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dirindukan oleh beliau. Satu kali beliau duduk dengan para sahabatnya mengatakan, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Saya sekarang sedang merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabatnya, "Alasna ikhwanak?" "Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu?" Kata Nabi, "Bal antum ashabi." Jadi di sini dikatakan bahwa kita ini orang-orang yang belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW, maka kita inilah yang merupakan dianggapnya sebagai kerabat dari Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah kita sebagai manusia yang hidup setelah zaman Nabi Muhammad SAW, ya teman-teman. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga, dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh SAW ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah. Ustadz Adi Hidayat sampai menangis ya teman-teman, menceritakan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau kita sangat menghayati dari perjuangan Nabi Muhammad, cerita dari perjuangan Nabi Muhammad itu, mungkin kita juga merasakan begitu kokohnya Nabi Muhammad SAW itu memperjuangkan agama kita ya. Maka diturunkanlah kemudian hujan yang terakhir. Diharapkan dengan hujan ini mengantarkan semua umat Muhammad SAW yang mau beriman dan mengikutinya ke surga. Karena Rasulnya spesial, umatnya spesial, maka diturunkan di waktu yang spesial dengan petunjuk yang spesial. Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan turunnya bulan Ramadan, bulan spesial. Unzila fihi al-Quran, diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran itu? Ternyata bukan bacaan biasa, bukan koleksi yang Anda simpan di pinggir-pinggir masjid atau terletak di atas-atas dipan di rumah Anda. Maaf, hudan. Lihat ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan. Hudan. Petunjuk kita, sumber kebahagiaan kita, sumber ketenangan kita, sumber capaian terbaik alam kubur kita, dan petunjuk yang akan mengantarkan kita ke surga. Dan hebatnya, kalau yang umat-umat dulu itu terbatas sifatnya, tidak pernah disebutkan linnas. Suhuf Ibrahim wa Musa. Daud untuk kaumnya, Musa untuk kaumnya. Jadi Al-Quran itu merupakan sebagai, bukan sebagai pajangan aja yang kita baca itu, supaya kita itu merasa ketenangan kita, keteladanan kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kita juga, sebagai jalan petunjuk di dunia maupun di akhirat ini. Jadi itu ya keutamaan kita, kenapa kita itu membaca Al-Quran, teman-teman.
Isa untuk kaumnya, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hudannya linnas, untuk semua manusia. Jadi tawaran Quran, Allah menginginkan semua manusia yang kembali ke surga. Cuman kadang-kadang sayang, maaf teman-teman sekalian, saya tegaskan kepada Anda, ayat ini tegas memberikan isyarat bahwa hidayah Allah ingin diberikan pada semua manusia. Jadi kalau kita lihat keterangan Al-Quran, seharusnya tidak ada satupun manusia yang tidak dapat hidayah. Semua dapat. Cuman masalahnya, ada orang yang diberikan tapi dia tidak mau mengambilnya. Ini masalahnya. Di hidayah itu bukan persoalan mendapatkan. Jadi itu ya intinya teman-teman. Jadi kita itu sama-sama untuk menteladani semua perintah dari Nabi Muhammad SAW, dan termasuk membaca Al-Quran. Walaupun sedikit saja, setidaknya kita ada dalam sehari itu untuk membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu hidup kita itu lebih tenang. Kemudian kita lebih merasa kalau kita itu pikiran atau masalah itu menjadi plong teman-teman. Dan insya Allah nanti akan Allah berikan jalan terhadap masalah-masalah yang kita hadapi ya. Saya menyindir orang karena saya trauma. Dulu pernah diundang ke salah satu masjid, kata ketua masjid, Ustadz Somad, tolong sindirkan ada orang kaya. Kenapa? Dia pernah nyumbang 300 juta, uangnya diambil lagi. Jadi apa yang mesti saya katakan? Sampaikan hadis, orang yang nyumbang ngambil lagi, maka nanti dilaknat Allah. Oke, saya sampaikan. Al-aidu ila hibatihi, orang yang nyumbang ngambil lagi sedekahnya, kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya. Dia nyumbang 300 juta tapi diambil lagi teman-teman. Jadi Ustadz Abdul Somad ini disuruh ceramah untuk bagi ada yang menyumbang 300 juta ke masjid, dan uang 300 jutanya itu diambil lagi, dan si jamaah ini mau Ustadz Abdul Somad untuk menceramai itu untuk dilaknat gitu. Ini versi Adi Hidayat teman-teman. Kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam AS, semua menunaikan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabid bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahshad bin Sa'd panjang bin benar Nuh teman-teman. alaihissalam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam semua salat. Coba ulangi. Jadi kalau teman-teman ada yang hafal itu tadi nasab-nasabnya itu, tulis di kolom komentar teman-teman. Nabi Isa alaihissalam masih kelihatan, orangnya ada, nabinya ada, mujizatnya ada, rasulnya ada, lipat luar biasa, mujizatnya luar biasa, istimewa. Tapi apa yang terjadi? Dicari-cari nabinya mau dibunuh, belum beriman juga. Muhammad SAW spesial. Perhatikan, kalau orangnya kelihatan Anda yakin, Anda beriman, itu wajar. Muhammad SAW, ada orang yang tidak pernah melihatnya, tidak pernah menatapnya, mimpi pun belum tentu berjumpa dengannya, tapi mau beriman kepada Muhammad SAW. Antum pernah melihat Nabi SAW, berjumpa dengan Nabi SAW, maka beruntunglah antum, karena orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW tanpa pernah melihatnya, itulah orang yang disebut oleh Nabi SAW sangat dirindukan oleh beliau. Satu kali beliau duduk dengan para sahabat yang mengatakan, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Bagi dirindukan oleh beliau. Kata sahabatnya, "Alasna ikhwanak?" Ya Rasulullah, bukankah kamu saudara-saudara? Kata Nabi, "Bal antum ashabi." Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan, antum kenapa tidak merindukan?
menantikan kita di surga. Kenapa kita tidak menjemput? Jadi beruntunglah ya kita teman-teman, kita dianggap orang-orang yang tidak berjumpa pada Nabi Muhammad SAW. Itu beliau menganggap kita itu sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ya teman-teman. Mau tahu nggak tempat Nabi Muhammad SAW dilemparin batu waktu pertama kali hijrah ke Taif, dan sekarang Kota saya mengajak Taif. kalian ke kota Taif. Jangan kaget, di tengah perjalanan di puncak gunung Al-Hada itu kalian bakal menemukan banyak sekali monyet, karena di puncak gunung Al-Hada itu udaranya dingin, tapi harus Banyak hati-hati, monyet juga, ini teman-teman. galak ya. Nah sekarang kita sudah sampai ke Masjid Al-Qud Masjid ya, Al-Qud, teman-teman. di mana dulu Rasulullah di sini dilemparin batu sama kaum kafir di Taif ya. Jadi Di sini Masjid tempat Al-Qud ini menjadi saksi Nabi bisu Muhammad itu perjuangan dilempari oleh Nabi batu Muhammad waktu pertama kali hijrah oleh dan tidak kaum diterima kafir, dengan teman-teman. manusiawi di kota Taif. Sekarang kita lihat interior Masjid Al-Qud ini ya. Nah seperti ini, Di banyak kota sekali Taif. yang ziarah, dan di depan kita ini tempat Ini interior waktu masjid. Nabi Muhammad bersandar di pojok sana. Sekarang kita lanjut. Jadi di lereng Gunung Al-Hada ini kita bisa melihat pemandangan yang eksotis, indah. Tapi selain indah juga tempat ini ada nilai sejarahnya. Nabi Muhammad itu pernah lewat ke sini. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video dari saya ya, yang intinya ini merupakan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan agama kita, agama Islam, di mana beliau itu dilempari oleh batu dan oleh kaum kafir pada masa itu ya. Dan banyak lagi perjuangan beliau dalam membela agama kita. Oleh sebab itu teman-teman, marilah kita mengingat atau menteladani perjuangan Nabi Muhammad SAW, atau kita perbanyak lagi dalam membaca Al-Quran, karena salah satu dalam membaca Quran itu adalah menteladani dari perjuangan Nabi Muhammad SAW. Oke, mungkin itu dulu video pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video terbaru untuk kalian semua. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.